Zaniardi yang tadi malam sempat briefing sebentar. Selamat pagi Pak Anton. Pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semua. Kelihatannya sehat ini. Alhamdulillah sehat. Ya Pak Anton, ini dari Pontianak yang tadi malam hadir di Sintang dan kita akan berbicara tentang apa itu rumah kreatif. Ini ada beberapa anggota dari rumah kreatif. Selain itu juga ada dari Pusat Layanan Usaha Terpadu, PLUT, kepanjangan dari Pusat Layanan Usaha Terpadu ini Pak Suherman. Selamat pagi Pak Suherman. Apa kabar pemirsa STV di Sintang? Salam merdeka dan salam UMKM naik kelas. UMKM naik kelas, ya. Itu poinnya. Hanya mendengar, tapi bagaimana upaya naik kelasnya kita akan bahas nanti. Dan Bang Taufik, saya memberitahukan juga kepada seluruh pemirsa dan juga peserta UMKM yang berada di teras kota tentunya pada pagi hari ini bisa juga memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada bapak-bapak narasumber yang menjadi inspirator kita, dan juga beliau-beliau ini juga orang penting di dalam dinas ruang lingkup yang berhubungan dengan pengurusan izin dan sebagainya. Bagi ibu-ibu dan bapak-bapak peserta UMKM, boleh melemparkan pertanyaan kepada bapak-bapak yang ganteng-ganteng bertiga di atas panggung pada pagi hari ini. Ya Bila, selain itu juga kalau kita perhatikan di sebelah kiri, ini ada beberapa produk dari UMKM Sintang. Saya lihat label-labelnya, ini seluruhnya produk yang diusahakan oleh UMKM Kabupaten Sintang. Kita akan bertanya nanti, mungkin ada permasalahan yang dihadapi oleh UMKM Kabupaten Sintang. Di sini ada teman-teman untuk sharing. Jadi harapannya dialog pagi hari ini mendapatkan hasil yang positif tentunya untuk UMKM naik kelas seperti Pak Suherman katakan tadi. Bila silakan, dan mungkin tentunya ya. juga peserta UMKM mungkin ada yang belum paham cara kerja, tips, atau mungkin pengurusan izin juga Bang ya, bisa kita pertanyakan juga kepada bapak-bapak narasumber pada pagi hari ini, dan biar yang bagi ibu-ibu yang ingin ngurus izin atau sebagainya tentang apa saja, tentang tips atau pengurusan izin-izin, surat-surat apa saja yang mesti dilengkapi, bisa ibu-ibu dan bapak-bapak tanyakan kepada narasumber pada pagi hari ini. Baik, mungkin kita langsung saja ke yang tengah dulu ini, Pak Haji Sudirman. Haji Sudirman, kita tahu bahwa UMKM ini salah satu penyumbang PDB terbesar di Indonesia. Bahkan kalau menurut data tahun 2 sebelum COVID itu 90% lebih PDB Indonesia disumbang oleh UMKM. Masalahnya setelah COVID, apa yang terjadi dengan UMKM? UMKM itu sebenarnya tahan banting ya. Pada krisis tahun 98 dia yang yang tetap eksis. Tetapi dengan COVID ini kita sangat berat sekali kondisi UMKM saat ini. Pak, dampak dari UMKM sudah terlihat di Sintang saat ini? Oke. Sebelumnya saya menyampaikan ya permohonan maaf dari Bapak Bupati Sintang yang sedianya beliau sangat tinggi untuk hadir di sini untuk bersama-sama dengan kita dalam acara kegiatan UMKM ini, tetapi karena beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, beliau menugaskan kepada saya untuk ya ikut serta di sini untuk memberikan berbagai informasi dan kebijakan pemerintah Kabupaten Sintang. Dan karena itu ya pertama tentunya saya selaku Kadis yang bidang UMKM memberikan apresiasi kepada Pak Asep yang pihak menginisiasi kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan nilai tambah bagi para pelaku usaha, paling tidak apa yang disampaikan tadi, mengetahui tentang ya proses perizinan, kemudian kebijakan pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. Nah, berkaitan dengan COVID-19 ini, memang kita merasakan bahwa salah satu UMKM itu mendapatkan dampak terhadap kegiatan usaha yang mereka lakukan. Sehingga ini penting bagi kami pemerintah
untuk mengetahui, sehingga ini akan dijadikan suatu kebijakan dalam rangka untuk memberdayakan para pelaku usaha di Kota Sintang. Karena apa? Jumlah UKM di Sintang ini cukup banyak, Pak Anton dan Pak Luhut dari Luhut cukup banyak, ada 4.200 lebih di Kota Sintang. Ini bagi yang terdata, sehingga ini tentunya akan berdampak terhadap mereka, baik dari ya aspek produksinya, kemudian dari pemasaran dan lain sebagainya. Ini kita lihat sementara salah satu dampak dari COVID ini terhadap keberadaan UMKM yang ada di Sintang. Jadi itu Pak Tobing. 4.800 Pak ya? 4.229. 4.200 Itu yang terdata. yang terdata. Yang pasti yang belum terdata lebih banyak lagi. Ya. Ya karena kita tahu bahwa mungkin data ini mereka yang mengurus izin begitu. Ya. Yang tidak punya izin pasti lebih banyak lagi. Banyak. Ya. Pak, apa yang sudah diberikan terhadap 4.200 lebih itu? Nah, sekarang kita terhadap mereka yang melakukan kegiatan usaha, tapi kebijakan nasional kita juga ya melalui pemerintah kabupaten. Pertama tentunya ya aspek administrasi untuk mendata mereka. Yang kedua, kita ikut bersama-sama mendorong bagaimana mereka ini dari aspek permodalan. Nah, sekarang kebetulan ada kebijakan nasional yang namanya bantuan Presiden produktif untuk usaha mikro. Nah, ini kita informasikan kepada seluruh pelaku usaha di Sintang ini untuk menyampaikan, untuk mengisi format yang sudah kita umumkan kepada mereka, karena banpres produktif untuk UKM ini dalam bentuk modal, bantuan modal usaha mereka yang besarnya Rp2.400.000 satu kali terima. Nah, ini kita sudah sampaikan, bahkan pada tahap pertama kemarin kita sudah Presiden sudah meluncing hari Senin kemarin sebanyak untuk nasional itu 2 juta, dan Sintang kemarin sudah kita launching ada 6 pelaku usaha yang sudah kita daftar untuk tahap pertama ini. Hanya 6 Pak? Baru Hanya 6 pelaku usaha yang menerimanya? yang secara simbolis, Pak. Secara simbolis ya? Tapi yang sudah modal bantuan yang sudah di rekening tapi masih diblokir ada sekitar 60 lebih. 60 lebih? 60 lebih. Dari 2000 lebih itu cuma 60 lebih Pak? Tentu ada masalah ya? Ini baru tahap pertama. Tahap pertama ya? Karena bantuan ini nanti sampai September ini totalnya kan 9 juta sampai September. Ya. Sehingga sampai kuota 12 juta itu selesai mungkin Oktober. Tapi kita ini berupaya mengusulkan terus di kantor, mengusulkan terus, mudah-mudahan ya ini bisa prestasi. Nanti kita konfirmasikan kepada masing-masing pelaku usaha yang ada di kita untuk menerima. Jadi Iya. Tahan dulu Pak Sudirman, ini menarik nih bantuan dari pemerintah untuk UMKM. Tapi banyak keluhan dari UMKM. Tapi nanti kita akan dengar sendiri apa yang menjadi keluhan. Pak Anton sudah tidak sabar sepertinya. Cuma saya juga ingin bertanya satu lagi Bang, nih mohon maaf sebelumnya saya putus. Kita juga tidak bisa mendengar dari kenyamanan pemerintah untuk memberikannya. Mungkin Bapak Haji Sudirman bisa menjelaskan kendala realisasinya pemberian bantuan yang telah diakomodir oleh pihak Disperindak kepada UMKM ini apa Pak? Kendalanya? Nah, kendala sebagaimana kita ketahui bahwa keberadaan UMKM ini tidak hanya berada di Kota Sintang, berada di seluruh wilayah Kota Sintang. Dan melihat kondisi geografis kita sangat sulit untuk kecamatan. Namun demikian, kita sudah menyampaikan, menginformasikan melalui media massa maupun ya melalui secara instansi dan menyurati camat untuk ya menyampaikan. Nah, kendala itu memang kita sudah antisipasi tentunya, sehingga kita melalui media sosial kita sampaikan, dan kita bahkan kita jemput pula. Nah, nanti kita datangi sepanjang di Kota Sintang
kemudian di kecamatan yang dekat-dekat kita langsung turun bertugas staf mendata itu. Jadi itu persoalan kendalanya. Tapi saya yakin dengan jarak waktu masih tersisa ini, ya mudah-mudahan pelaku usaha yang ada di wilayah-wilayah pedalaman itu bisa mengetahui tentang informasi tentang bantuan produktif ini. Mungkin itu Mbak. Iya. Yang pastinya lancar ya Bang ya. Ya. Dan lanjut Bang. Ya, kita lagi Mas, memang tadi jangkauan yang masih terlalu jauh. Data dari 4.000 itu kan banyak berasal dari kecamatan-kecamatan. Saya ke Pak Anton dulu, nanti kita akan berbicara lebih detail lagi ke Pak Dirman dengan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh UMKM. Pak, RKB itu apa sih Pak Anton? Baik, terima kasih Mas Taufik. Ya, di RKB itu kalau bicara harga singkatannya itu adalah Rumah Kreatif BUMN. Sekarang itu beralih menjadi Rumah BUMN. Itu merupakan program dari Kementerian BUMN yang melibatkan seluruh BUMN yang ada di Indonesia. Nah kebetulan saya itu merupakan mitra kerja dari salah satu BUMN yang membawahi RKB ini. Jadi kami dari Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat Sabta Karya Mandiri ini menjadi mitra dari PLN yang kebetulan memiliki 2 RKB di Kalimantan Barat ini berdasarkan penunjukan dari Kementerian BUMN, yaitu Rumah BUMN Sintang dan Rumah BUMN Skadawa. Nah, jadi kami membantu pihak PLN dalam menyalurkan dana jasa mereka berupa pendidikan dan pelatihan bagi teman-teman UMKM agar menjadi cita-cita pemerintah itu adalah UMKM naik kelas. Nah, UMKM naik kelas yang kita mulai lihat di Sintang ini sebenarnya program Rumah BUMN itu adalah membantu program pemerintah daerah bagaimana meningkatkan aspek naik kelasnya UMKM seperti apakah aspek manajemen, penataan laporan keuangan, pemasaran, foto produk, dan lain sebagainya. Nah, kemudian jika UMKM itu layak sesuai dengan prosedur PLN sendiri, rencananya kita mau coba usulkan untuk mendapatkan program lanjutan dari PLN, Mas Taufik. Namun tentunya ini tetap kita masih berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sintang, karena bagaimanapun juga UMKM Kabupaten Sintang adalah domainnya, adalah ranahnya adalah Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sintang. Seperti itu. Sudah 2 tahun berdiri RKB Pak ya? Kalau RKB sendiri ini sejak tahun 2018. 2 tahun Kami sebelumnya. lagi di Masih baru teras 3 kota, tahun. lagi Jadi ada tahun, acara. ya. Sebenarnya Tapi baru tahun ini yang dari memang merekam ya. pure Lagi di kota, lagi apa, ini. setahun 2 tahun inilah yang kita benar-benar pendampingannya Sorry ya. ini Enggak diangkat. Rumah BUMN ini. Ada punya database di RKB? Kalau data UMKM yang mendaftar kemudian Oke, hadir di setiap kegiatan kita kurang lebih Waalaikumsalam. sekitar 200-an lebih UMKM. Selama 2 tahun ini? Iya, memang masih belum terekspos. Mudah-mudahan dengan hadirnya kami di ASP ini bisa membantu teman-teman UMKM yang ingin konsultasi, yang ingin mendapatkan pendidikan dan tentang ilmu tentang bagaimana mengembangkan bisnis melalui UMKM ini ke Rumah BUMN yang beralamat Jalan Opang Urai. Jadi di samping kantor RRI seperti itu. Ya. Difasilitasi Siap difasilitasi. berbagai permasalahan. Ya, Kami- yang jelas itu salah satu fasilitasi kita seperti kemarin itu kita berkoordinasi dengan PLUD terkait dengan perizinan OSS-nya. Jadi memang bagi usaha mikro kecil ini kesulitan, mungkin di sini ada Pak Dirman. Kadang-kadang kesulitannya adalah mereka kurang familiar untuk mengurus masalah perizinan, sedangkan sekarang ini untuk perizinan itu kita menggunakan sistem online single submission atau SS itu mendapatkan nomor induk berusaha, kemudian izin usaha mikro kecilnya, dan itu gratis. Ya. Seperti itu. Jadi ya bagi teman-teman kami persilakan kalau ingin mendapatkan itu silakan datang ke Rumah BUMN. Ya. Seperti itu. Walaupun memang relatif lebih mudah mengurus OSS,
mendapatkan NIB, minimal memiliki NIB lah. Betul. Setiap UMKM. Pak Anton, tahan dulu. Ini juga ada dari Flut. Saya juga ingin bertanya, ini saya kebetulan Flut ini kan kali-kali saya mendengar namanya, tapi saya baru ketemu nama pengurusnya. Pak Herman, kalau Flut bisa dijelaskan ke pemirsa apa itu Flut, Pak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Flut itu adalah pusat layanan usaha terpadu UMKM yang dibentuk oleh Kementerian Koperasi dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan sudah terbentuk di 2014. Kami adalah Flut Provinsi, kalau di Jawa itu ada Flut Kabupaten Kota. Kemarin juga Sintang ikut mengusulkan untuk ada Flut, tapi belum disetujui oleh kementerian karena ada pembatasan COVID dan sebagainya. Flut ini ada 7 layanan dan sekarang kami tambah 1 layanan lagi. 7 layanan itu yaitu salah satunya adalah bidang sumber daya manusia, pendampingan para UMKM, untuk pelatihan dan sebagainya, bagaimana membuat pembukuan rumah tangga, pembukuan usahanya, dan bagaimana membangun capacity building UMKM. Terus ada bidang pendampingan, bidang pemasaran, bagaimana mengangkat produk UMKM untuk masuk ke pangsa pasar modern maupun market share, market class seperti itu. Terus ada bidang pembiayaan, bagaimana UMKM mengakses permodalan, misalnya KUR, BKBL dan LPDB. Kita bisa bantu mungkin melalui bagaimana cara membuat proposal usaha dan sebagainya. Terus ada bidang IT, yaitu bagaimana menghubungkan UMKM untuk bisa mengakses misalnya digitalisasi, bagaimana Android yang dimiliki UMKM itu bisa bermanfaat bukan hanya untuk selfie dan sebagainya, juga mengupload dan memasarkan produknya seperti itu. Terus ada bidang jaringan kemitraan, bagaimana menghubungkan UMKM untuk bermitra dengan pengusaha besar, itu membuat kontrak dan sebagainya supaya UMKM tidak dibohongi oleh pengusaha-pengusaha besar. Terus ada bidang kelembagaan, ini yang berfungsi untuk membantu UMKM untuk mengurus perizinan, misalnya tadi NIB, terus IUMK, dan mungkin perizinan kalau misalnya kuliner, bagaimana mengelingkan dengan dinas kesehatan untuk mengurus TRT-nya, kalau misalnya berkaitan dengan makanan dan obatan mungkin dengan BPOM. Terus bagaimana juga mengelingkan dengan halal, UMKM bisa mendapatkan produk halal, sertifikasi halal, dan mungkin juga merek dagang. Itu juga salah satu yang dilakukan oleh bidang kelembagaan. Terus ada bidang produksi, bagaimana UMKM itu produknya menjadi cantik, menarik dengan kemasan. Itu memfasilitasi untuk ke sana. Harapan kami, teman-teman UMKM yang ada di Sintang, ayolah main, datang, duduk diskusi kita di rumah BUMN Sintang. Kemudian kita mencari, kalau misalnya datang ke Sintang, oleh-oleh khas Sintang ini apa? Kain khas Sintang apa? Kemudian makanan yang bisa dibawa atau pusat oleh-oleh di Sintang ini apa? Kemudian kita juga lagi mendorong karena jumlah UMKM yang bergabung di RKB ini masih sedikit. Ini kesulitan kita adalah bagaimana menunjukkan kepada pemilik dana CSR ini loh sebenarnya yang mulai dibantu. Sebenarnya programnya bisa saja. Kemarin itu memberikan program CSR berupa PKBL dengan dana 3%. Kemudian ada fasilitasi untuk naik kelas itu seperti sertifikasi halal, tapi untuk wilayah lain. Nah kita coba mendorong agar RKB Rumah BUMN Sintang sekarang ini UMKM-nya itu lebih proaktif. Dan syukur-syukur pada momentum ini kami berharap UMKM Sintang punya organisasi yang bisa mewadahi teman-teman UMKM untuk berkoordinasi dengan stakeholder seperti dinas, seperti BUMN maupun yang lain. Seperti Flut bergerak. Iya, bukan Flut, dia sebuah organisasi, asosiasi atau himpunan pengusaha UMKM seperti itu. Jadi juga Bang Topik, jadi istilahnya RKB ini juga mengajak seluruh peserta UMKM untuk aktif berorganisasi, tentunya berbagi dan berkeluh kesah istilahnya Pak ya, apa yang menjadi kesulitan UMKM tersebut, betul? Curhat-curhat seperti itu. Iya, curhat-curhat santai, nggak resmi-resmi, datang silaturahmi, ngopi-ngopi bareng, bisa berbagi solusi apa kesulitan yang
dialami seluruh peserta UMKM yang berada di Kabupaten Sintang. Jadi silakan mungkin para ibu-ibu yang belum bergabung, silakan bergabung karena Pak Anton terbuka lebar sekali menerima kedatangan para peserta UMKM ini. Betul Pak? Siap. Kami siap menerima kehadiran teman-teman UMKM Kota Sintang. Ya, Pak Anton, Pak Haji Sudirman dan juga Pak Soeharman, kita sebenarnya kalau kita yang di depan ini kita hanya bicara seperti ini, tapi mereka sebenarnya pelaku utamanya. Mungkin saya dibantu sama Dila, bisa ada teman-teman UMKM di sini yang mengalami berbagai permasalahan. Silakan, mungkin kita bisa bantu ya. Iya, pastinya. Negeri gitu Pak. Jadi kendala saya yang utama itu karena ada permintaan dari pihak Penang serbat saya, tapi tidak bisa sampai ke sana karena harus menggunakan ada BPOM, kemudian syarat lainnya. Jadi untuk dari kami pelaku usaha kecil ini meminta kemudahan bagaimana proses mudahnya untuk produk kami sampai ke negara seberang. Itu serbat ya, serbat itu minuman khas Sintang. Nah pemirsa, ini salah satu UMKM yang sudah sebenarnya sedikit grade-nya naik, ini mainnya ekspor langsung ke Penang, Malaysia. Tapi kendalanya itu tadi. Dan saat ini ada beberapa UMKM, ada lagi yang ingin bertanya nanti langsung dijawab. Ada lagi? Sepertinya UMKM tidak punya masalah ya? Iya. Silakan coba. Mungkin surat izin ibu-ibu, mumpung ada Bapak Haji Sudirman. Oke, saya ke sini. Ya. Ini Untuk memperoleh perizinan PGRT, ini kami agak lama, agak susah karena kita sudah komitmen untuk membuat IMP. Akan tetapi kita sudah membuat nomor izin dari SOS atau yang konten itu ternyata diduga. Kalau kita sudah memperoleh nomor izin dari SOS tapi dari PGRT itu belum, apakah kita bisa produk kita bisa beredar di luar atau kita titipkan di market atau ada pertanyaannya? ini pengusaha bawang dayak, pemirsa. Jadi pengusaha bawang dayak kesulitan mendapatkan BERT. Kalau BERT itu memang di BPJSP, tapi juga mungkin ini bagian dari permasalahan. Ternyata masih juga ada rantai yang sangat sulit diputus. Biasanya kan kalau BPJSP itu satu pintu ya, tapi kalau satu pintu harus membuka pintu-pintu yang lain, itu bukan satu pintu. Saya bersama narasumber lain, nanti boleh dijawab oleh Pak Haji Sudirman atau difasilitasi oleh dari PLUT atau dari RKB. Silakan dua pertanyaan ini Pak. Oke, apa yang ibu yang jual air serbat ya? Jadi gini Bu, memang apalagi bangsa pasar kita sudah ekspor, tentunya di sana harus tak dari segi legalitas produknya, karena itu menyangkut makanan, tentunya dari Balai POM. Nah, Balai POM izin halal itu sertifikasi halal itu sekarang ada kemudahan dari kementerian juga ada kemudahan. Nah, oleh karena itu, kalau memang ibu berorientasi ekspor, tentu legalitas produk harus dipenuhi dulu, baik itu sertifikasi halalnya, angkut yang lain-lainnya, mereknya, merek produknya, kemudian masalah expirednya juga harus jelas. Oleh karena itu, ibu sesegera mungkin untuk, saya tidak tahu nih, ibu apakah anda pernah ke dinas kami ya? Sudah pernah? Saya agak udah ini Pak, udah ikut ekspor ke Kucing Malaysia Ya. selama 8 hari waktu itu. Jadi saya waktu itu cuma membawa pindah, saya kan membawa produk saya yang ini. Ya. Oh ya ya. Jadi tidak ada apa halalnya udah ada,
Ya. Jadi kendala pemasaran apa Pak tadi? Karena belum ada legalitas itu produknya. BPOM Pak. Jadi kendalanya di BPOM-nya. Malepoh ya. Ya. Ya oke. Kemarin kita sudah kita bantu 20 untuk UKM kemarin. 20 dari Pemda. Untuk apa? Berarti itu nak masuk ya. Itu gratis kemarin tak biayai Pemda. Jadi tahun 2000 akhir 2019. Tapi ya nanti bisa koordinasi di kantor ya Bu. Ya. Jadi sebenarnya kalau menurut BPOM itu mahal lah ya. Betul ya. Mahal sih enggak sebenarnya. Masih bisa dijangkau. Tapi biasa subsidi kita membiayai kegiatan untuk ya memperoleh sertifikasi. Prosedurnya dari mereka dari komisi kan datang untuk survei untuk meneliti terhadap usaha yang kita lakukan layak diberi sertifikasi halal. Ya itu produknya harus dimasuk ke lab dulu Pak. Ya mereka ada punya. Dan di dalam mereka survei terhadap tempat usaha mereka. Jadi itu Bu. Ya. Baik. Kemudian yang itu tadi masalah juga yang masuk legalitas produk tentunya menyangkut OSS tadi sudah memiliki ya izin usaha UMK. Kalau izin usaha UMK ini Pak Anton dan Pak kita dulu ada kewenangan kita serahkan ke camat untuk memberikan izin usaha mikro itu. Jadi tak perlu yang apa manfaatnya itu adalah kalau proses modal murah kita kan sudah bekerjasama dengan bank dengan menunjukkan izin usaha mikro tadi yang dikeluarkan dulu camat sekarang sudah ditarik PTSB kami sangat percayakan tentunya maka itu pihak bank perbankan itu bisa membiayai modal tetapi tidak besar hanya 1 juta sekian tapi saya tidak tahu bagaimana jadi itu Bu. Nah oleh karena itu saran saya untuk PRT ini adalah yang dilaksanakan kebijakan lokal izin usaha ya PRT izin rumah tangga nih usaha izin rumah tangga itu dikeluarkan oleh dinas kesehatan kita kadang UMK yang ingin mendapatkan itu kita usulkan ke dinas kesehatan. Cuma kendala kesehatan, ya kita nggak tahu data mana, tapi yang jelas setiap tahun kita ada pengusulan sekaligus macam pelatihan. Nanti silakan itu nanti ke dinas kami ke bidang industri untuk mendapatkan PRT itu. Setelah itu memberikan itu dari dinas kesehatan ya Bu. Pak kami memfasilitasi. Ya Pak Haji Sudirman kalau PRT itu ada UPL-nya juga dari lingkungan hidup ya? Lihat usahanya. Iya. Lihat usahanya. Kalau hanya rumah tangga kecil, tapi kalau yang sudah mungkin ya skala UKL, PL, ya tentu butuh itu. Tetapi hampir semuanya nggak perlu UKL, PL. Yang kita jadi kayak masalah kontrol, kemudian asal namanya, jadi dulu itu nggak perlu UKL. Oke. Siapa yang mau nanya itu? Keterangan aja. Keterangan dari dinas lingkungan hidup. Ya. Itu satu hari bisa keluar ya? Ya, seperti itu. Ini seperti itu. Baik. Ini saya nanya ke RKB ya. Tadi ada 2 permasalahan ya. Yang pertama ekspor itu BPOM. Itu bisa difasilitasi juga oleh RKB. Kalau sebenarnya kita pada intinya kalau kita berbicara dengan pihak penyelenggara dalam hal yang besar ini, sebenarnya tadi poin utama yang saya sampaikan adalah berapa sih sebenarnya kebutuhan akan program yang diperlukan itu sendiri berapa banyak? Ya. UMKM-nya apa saja? Kalau hanya satu kan itu menyulitkan bagi pengambil kebijakan nanti menggelontorkan penganggaran dan mereka. Ya, itu masalah pertama. Yang kedua, sebenarnya kalau berbicara tentang program, sering kali itu di grup itu disampaikan event-event di luar itu sering kali kita dilibatkan UMKM kita. Namun
terkendala adalah kriteria yang diminta. Misalnya ada pameran Inaprak di Jakarta, biasanya rumah BUMN sudah mengirim, Indonesia mengirim. Jadi begini, Bang Taufik, sedikit bicara ya, menambahkan sajalah bahwa di internal BUMN sendiri tidak ada persoalan bagaimana rumah BUMN menjadi menarik per kabupatennya. Intinya begini, di rumah BUMN Sintang itu kita bersaing dengan kabupaten lain di provinsi lain. Tidak hanya Sintang sekadar, di Indonesia itu ada kurang lebih 30-40. Jadi masing-masing saling menonjolkan keunikan ciri khas masing-masingnya. Makanya saya selalu mendorong teman-teman UMKM di kota Sintang, ya saya bilang Sintang akan menjadi kota, ya akan menjadi metropolitan. Nah, sekarang apa yang menjadi ciri khas Sintang kita angkat melalui RKB ini. Jadi event-event kadang-kadang pameran segala macam kita kadang-kadang sedih. Teman-teman kita tuh begitu mau diekspos agak mentalnya dah down dulu. Sedangkan kalau untuk kegiatan-kegiatan event ini biasanya setiap tahun ada. Itu selalu ada. Saya yakin Haji Sudirman juga paham kalau dari dinas biasa mengirim tuh Inaprak setiap tahun. Cuma tahun ini aja karena COVID ya. Tapi setiap kali selalu melalui dinas perindustrian, melalui dinas perindustrian perdagangan provinsi, itu biasanya mengirim utusan dari kabupaten kota. Nah, di sini kesempatannya kan kita bisa mengirim 2 kontingen. Maksudnya satu melalui dinas, satu lagi melalui RKB. Oke Pak Anton, kita stop dulu, kita tahan dulu karena ada pertanyaan selanjutnya. Perkenalkan diri dulu Ibu ya, dan apa usahanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Kartini, biasa dipanggil Centini. Nama usaha saya atau brand saya yaitu Mekarsip Centini, dan saya usaha di bidang aneka snack, madu, dan aneka herbal. Dan kendala yang saya hadapi mungkin juga mewakili teman-teman yang lainnya, yaitu Pak, untuk mempermudah kita mendapatkan izin PIRT, karena di sini mewajibkan pelaku IKM ini untuk mengurus INB dulu Pak. Jadi untuk mengurus INB itu tidak semudah yang kita bayangkan gitu Pak. Dari masalah administrasi, terus tidak semua pelaku IKM itu punya rumah sendiri Pak, kadang rumahnya masih kontrak gitu Pak. Jadi ini solusinya gimana Pak supaya kita kedepannya bisa lebih sukses, lebih maju, dan kita bisa sukses bersama gitu Pak. Mohon pencerahannya Pak. Begitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu IMB ya tadi yang jadi masalah Bu ya? IMB. Memang harus ada syarat IMB juga Pak ya, Pak Sudirman ya? Oke, jadi gini Bu, kendala itu memang ya sudah kami terima terhadap persoalan yang dihadapi oleh UKM. Karena izin ini kantor dan Pak Sintang ini perizinan semua sudah terpusat yang di DPM, DSB, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Industri Pintu. Nah, persoalan ini sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan Bu, kami akan rapat di kemarin benar kami akan rapat dengan DSB untuk menyampaikan permasalahan IKM untuk UMKM. Memang ya rasanya tidak masuk akal tuh. Orang yang melakukan kegiatan usaha IKM yang katakanlah dia ada buka warung dikit, tapi dipersyaratkan oleh DSB yang ada IMB. Kalau daerah luar sana jangankan IMB, ya, sulit semua itu. Bagi kita di Sintang Kota ini kita ingin memang nanti ada pengecualian. Kalau usaha yang besar yang sudah menengah atas, tapi yang kecil-kecil ini, yang mikro ini kita berwarung. Jadi kami anubu, nanti kami rapat supaya persyaratan untuk perizinan itu tidak mensyaratkan harus ada IMB atau cukup surat keterangan dari RT dan seperti itu. Ya Bu, nanti kami ya. Ini menarik jadi Pak Haji Sudirman. Jadi kalau ada rapat nanti disampaikan bahwa IMB harusnya dianulir. Karena bagaimanapun Pak,
kalau data dari tata ruang yang menyebutkan bahwa di Sinta kota saja baru 20% rumah yang ada IMB-nya. Nah, kalau UKM-nya lebih dari itu bagaimana kan? Kan ada beberapa rumah yang di luar kawasan, di kawasan pemukiman. Nah, ini juga akan menyulitkan sekali. Jelas ini akan menjadi benang kusut yang sulit untuk UMKM kalau memang IMB-nya tidak ditarik dari posisi perizinan IKM ya, atau UKM. Pak, ada saran kalau di Pak Suherman, kalau di tempat lain, IMB menjadi syarat juga kan? Kalau di Pontianak tidak menjadi syarat ini. Kalau di pengurusan TRT itu dia ada IMK, NIB, terus ada pelatihan penjamin makanan. Itu yang di dinas kesehatan ya? Dinas kesehatan. Ya. Jadi nanti tim akan turun, tim penilai untuk rumah produksinya. Jadi kalau dulu kan misalnya rumah produksi UKM itu harus ada khusus, tapi dengan kebijakan yang diberikan mereka bisa menempati dapur rumahnya tapi dikemaskan dulu. Seakan-akan itu rumah produksinya gitu. Nah, kalau dulu kan UKM harus diwajibkan punya rumah dapur sendiri. Jadi keberatan juga UKM. Jadi dengan ada kebijakan tersebut juga diberikan kemudahan, dan mungkin juga pada saat insentif turun segala kucing lewat apa juga harus dijaga, jangan sampai ini ada cicak lewat juga harus dijaga, jangan sampai begitu mengikuti tindakan kita mengurangi nilai untuk lulus sertifikasi BRT. Kalau di Pontianak itu 100 UKM per tahun, 50 di semester pertama, 50 di semester kedua. Nah, mudah-mudahan kalau itu kebijakan masing-masing kabupaten kota, misalnya sistem tadi berapa gitu, itu kebijakan APBD kabupaten kota untuk melakukan penganggaran untuk UMKM mendapatkan BRT. Terus saya menarik sekali Bu dari Serbag, memang itu perlu Bu, karena pengalaman kita ketika misalnya membawa UMKM pameran, gara-gara halal tidak ada, akhirnya si buyers atau pembeli itu tidak jadi. Karena pembeli sekarang, buyer sekarang sangat cerdas, dia teliti sekali expired, terus halalnya. Maka dari itulah tahapan-tahapan UMKM naik kelas itu bagaimana legalitasnya harus dipenuhi satu persatu. Minimal tadi kalau mau masuk ke pasar modern harus ada BRT, ya. Terus mau masuk ke marketplace juga harus ada BRT, sehingga mereka bisa ini. Dan kami dari Pusat Layanan Wisata Terpadu tentunya bersinergis dengan dinas dan rumah kreatif BUMN tentunya mendorong ini. Jadi misalnya kami punya space untuk bisa melakukan bagaimana UMKM bisa mendapatkan BRT, bisa ada budget penganggaran. Kita mendorong untuk melakukan pendampingan sampai bagaimana mereka bisa mendapatkan legalitas itu. Ya oke Pak Herman, kita break sejenak. Masih bersama kami berdua, Bang Taufik dan juga saya Kabila bersama ASP TV Sintang. Ini adalah sebuah konsep usaha bisnis yang memang sangat menarik untuk kita. Nah, kami tadi dalam pembicaraan di awal Bang Taufik sendiri mengatakan bahwa UKM itu adalah salah satu penyumbang devisa terbesar. Dan kita ketahui bersama bahwa UKM itu juga salah satu sektor bisnis yang saya katakan sangat mandiri dan mampu bertahan. Contoh di 2008 yang lalu, pada saat ada krisis dan sebagainya, saya katakan UKM sangat mampu bertahan. Bahkan saya anggap juga di pandemi ini juga UKM juga banyak yang bertahan, karena walaupun ada usaha yang dia turun, ada yang juga naik, mungkin di beberapa sektor usaha dia turun. Namun di beberapa sektor misalnya kayak kuliner, pertanian, ya itu usahanya naik dan sebagainya. Jadi seperti itulah ibarat roda. Jadi kalau ibarat roda ini pasti ada yang di atas dan pasti ada yang di bawah. Namun dalam hal ini tidak boleh juga di atas Bang Taufik. Kalau ibaratnya roda tuh bucunya di atas semua, salah. Di bawah juga salah Bang Taufik. Nah, karena artinya tidak ada pergerakan. Dan seandainya ada pergerakan itu ada pertanyaan lagi Bang Taufik. Bergeraknya maju atau bergeraknya mundur? Karena kan seperti itu. Ini bagian dari dinamika ya. Iya. Jadi kalau di atas dan di bawah itu bagian dari dinamika dan harus dilalui UMKM. Luar biasa nih motivator UMKM.
Nah kalau bermasalah di Sintang apa yang mungkin yang bisa kita sampaikan untuk tiga narasumber ini? Nah, memang kalau berbicara UKM sekali lagi, saya bersepakat bahwa UKM adalah sektor usaha yang sangat mandiri. Dan bagi saya, menurut saya, ini masih belum full kalau saya katakan dukungan pemerintah atau keberpihakan pemerintah kepada pelaku usaha UKM. Nah, kalau kita melihat dengan program-program yang ada dari pemerintah itu sebenarnya sangat mendukung sekali dari kemajuan pengembangan dari UKM sendiri. Pertanyaannya adalah ini di mana misinya? Ini yang harus kita cari. Makanya saya berharap bila nanti ke depan kita ingin membangun UKM kita boleh melakukan yang namanya sinergi. Terkadang dalam membangun sebuah kebijakan dan sebagainya kita tidak bisa melihat dari satu sisi yang berbeda. Kita juga harus melihat dari sisi yang sebelahnya. Makanya di sini kita perlukan yang namanya sebuah kolaborasi bersama. Kebijakan apa yang perlu kita buat, kemudian langkah-langkah dan strategi apa yang harus kita lakukan. Nah, namun kalau saya katakan saat ini kan baru konsepnya dari pemerintah. Nah, sebenarnya saya anggap juga punya program yang baik, punya konsep yang baik untuk UKM kita. Namun di pihak kita UKM juga yang mungkin informasi yang tidak disampaikan. Nah, artinya ini gimana bisnisnya yang harus kita bangun bersama. Ya, kita bayangkan aja nih Bang Taufik, kalau seandainya nih kita pelaku UKM, kita hampir saya punya usaha di Bang Taufik, saya bisa mempekerjakan kurang lebih 10 orang. Anggaplah kita pelaku UKM ini ada sekitar 50 orang. 50 orang kita anggap misalnya masing-masing dia mampu mempekerjakan ada 3 atau 5 orang saja. Berarti kalau kita anggap 5 kali yang 50 UKM yang ada di Kota Sintang, berarti sudah ada 250 orang yang tidak menganggur lagi. Artinya kan UKM sebenarnya salah satu sektor usaha yang sangat mendukung pemerintah dalam artinya membuka lapangan pekerjaan. Namun di satu sisi saya anggap keberpihakannya masih perlu. Makanya tadi dengar cerita kawan-kawan bahwasanya kayak perizinan dan sebagainya, permodalan dan sebagainya. Namun karena kalau saya berpikirnya Bang Taufik, permodalan, perizinan itu sebenarnya sesuatu yang penting. Dan namun yang paling penting adalah bagaimana kita membangun mindset-nya itu. Mindset, mentalitas sebagai seorang entrepreneur. Karena ibaratnya kalau ingin sukses, kita harus melewati proses, bukan banyak protes. Betul, menarik sebenarnya pemirsa. Jadi kalau kita berbicara dengan salah satu pelaku kreatif Kabupaten Sintang ini, tadi kita harus mencari misinya. Pemerintah punya banyak program, UMKM bercerita di belakang nih. Apa sih yang bisa didukung oleh pemerintah? Dan itu kan jadi masih ada miss. Terima kasih Bang Yan. Saya sebenarnya ingin bertanya ke beberapa pelaku UMKM lain. Terima kasih Bang Yan. Ini ada satu pelaku UMKM lagi yang ada di samping saya. Silakan Ibu. Ya. Dari mana Ibu? Saya dari Sintang. Ya dari Sintang. UMKM-nya apa usahanya? Usaha saya alhamdulillah bergerak di bidang pertanian. Yang di bidang pertanian itu adalah suatu wadah di mana untuk kami bisa menyalurkan ataupun berdiskusi ataupun bisa bertukar pikiran tentang yang pertanian ini juga. Nah, alhamdulillah kami sudah membuat satu organisasi yaitu komunitas pecinta tanaman hortikultura, yaitu mencakup untuk seluruh teman-teman yang di bidang pertanian itu. Alhamdulillah sudah keluar akta-notarisnya dan kita sedang akan mengadakan pertemuan, cuma nanti bagaimana lagi untuk dari pihak pemerintah nanti. Nah, ada beberapa yang ingin saya sampaikan berhubungan teman-teman itu ke saya. Adalah yang salah satu, kami adalah sebagian besar di pertanian ini yang telah kita ketahui ramai, yaitu di bidang pertanian khususnya tanaman hias. Di Sintang alhamdulillah Pak, UMKM yang tanaman hias begitu naik. Kalau dikatakan dari sebelum-sebelumnya bisa jadi 85% sampai 90% untuk pertanian tanaman hias. Mungkin disebabkan karena mungkin teman-teman yang lain banyak berdiam diri di rumah, jadi pikirnya mau ngapain, mungkin larinya ke pertanaman hias. Nah, sebagian dari teman-teman juga banyak sudah lari ke jual beli, alhamdulillah.
Dan salah satu kita bisa menyiapkan produk-produk itu ada di kios bunga Kembang Ayu saya Pak, Jalan Aksai 2, Gang Darusam 2. Nah, yang jadi permasalahannya adalah kami ini adalah sebagian besar adalah ibu rumah tangga seperti tadi MC katakan. Dasarnya adalah kami tidak mempunyai ilmu tentang yang kami tekuni ini gitu, termasuklah saya. Nah, saya menekuni sudah kurang lebih 8 tahun di bidang pertanian. Tapi notabene saya adalah bukan orang pertanian gitu. Dan saya juga tidak tahu tentang tanaman nanam, awalnya juga tidak tahu. Saya tahu hanya lihat di Google, pokoknya kita lihat di YouTube, ya. Jadi kalau untuk secara langsung maka ini semuanya juga tidak tahu. Nah, penyampaian teman-teman adalah bagaimana di Sintang ini lewat pemerintah di bidang mungkin pertanian bisa mengadakan apa ya sejenis pelatihan betul, sejenis pelatihan untuk kami ini yang memang dasarnya memang belum ada gitu. Dan kami hanya memiliki satu kunci, itu kami ada kemauan aja seperti itu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ini pelaku bisnis tanaman bunga. Jadi kalau sekarang ini memang bunga sedang ngetren ya. Di media sosial saya sempat membaca ibu memposting, saya nggak malas ngurus bunga, selama ini bunga banyak hilang. Ya betul, itu salah satu kendala kita di Sinta. Ya, oke. Langsung ke 3 narasumber. Saya ke RKB dulu nih, silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi menarik sekali apa disampaikan oleh teman-teman tadi. Ya, sebenarnya salah satu fungsi kami adalah memfasilitasi. Kita punya gedung rumah BUMN. Nah, harapan kami gedung itu juga menjadi rumah bagi UMKM. Jadi kalau memang ingin beraktivitas, di situ kan ada bisa belajar, bisa menggali informasi, bisa menjadi tempat sharing atau diskusi. Itu bisa dimanfaatkan rumah RKB, rumah BUMN-nya sendiri. Karena yang saya lihat di sini sebenarnya UMKM itu butuh, tetapi kesannya sih kok acuh gitu ya. Karena sebenarnya rumah BUMN sendiri itu hadir adalah untuk memfasilitasi teman-teman topik bagaimana teman-teman itu bisa berkumpul. Nah, kita sudah ada fasilitas di situ, silakan manfaatkan. Kemudian terkait masalah pembinaan dan segala macamnya itu memang kami kembalikan lagi kepada pihak pemerintah. Nah, tadi saya sempat bincang-bincang dengan Pak Sudirman. Sebenarnya bisa, misalnya begini, jika teman-teman itu kita memiliki data yang konkret dan akurat mengenai apa kebutuhan teman-teman, kemudian jika ternyata pemerintah Kabupaten Sintang memiliki keterbatasan penganggaran, kan kita bisa negosiasikan dengan pihak PLN sendiri. Misalnya kayak kemarin itu pernah PLN ingin menggelontorkan dana CSR mereka di Kabupaten Kuburaya untuk pelatihan PIRT. Nah, yang melatih itu dari Dinas Kesehatan. Itu bisa sebenarnya, tapi kan ini tadi kita coba lagi bangun komunikasi ke depan. Mudah-mudahan dengan ada pertemuan ini nilai positifnya adalah semakin terbuka keran informasi dan koordinasi antara kami dengan dinas persen per tahun. Misalnya dia pinjam 10 juta, kembalinya enggak salah saya 300.000, 3% kan? Dari 10 juta ya sekitar kurang lebih sekitar 300.000. 300.000 dibagi 12. Dengan pokoknya kan jasanya saja 300.000 kan kecil. Nah, itu sebenarnya bisa. Cuman permasalahannya adalah teman-teman nih, kami mau ngomong siapa nih UMKM yang bisa diusulkan. Program PLN juga sebenarnya mau siap ke sana. Nah, kita coba mendorong itu. Nah, harapan kami setelah pertemuan ini, ayo teman-teman UMKM, boleh saya mengimbau ya. Rumah BUMN Sintang itu hadir untuk UMKM Sintang. Silakan bergabung, silakan berrumah di sana. Silakan bagaimana menciptakan UMKM Sintang yang maju dan menjadi pioner untuk kemajuan perekonomian Kabupaten Sintang. Seperti itu, Mas Taufik. Baik, ini hal yang paling penting ya, membuka keran. Tadi yang seperti katakan, miskomunikasinya kita buka sedikit demi sedikit. Tadi ada permasalahan dari tanaman juga sebenarnya tidak masalah, RKP bisa itu karena UMKM ini bukan hanya kuliner ya. Boleh saya tambahkan sedikit. Kalau mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 berbicara tentang usaha mikro itu aset di luar tanah dan bangunan maksimal 50 juta. Artinya itu alat kerja. Ya. Kemudian omset per tahun
pendapatan kotor 300 juta. Berarti kalau dibagi rata-rata sekitar 25 juta per bulan. Itu masuk usaha mikro. Berarti kan tidak berbicara bidang usaha. Apapun itu, apakah kaki lima, apakah tambal ban, apakah usaha jasa, apakah usaha pertanian, perikanan, itu semua masuk usaha mikro. Oke Pak Anton, saya juga penasaran ya, ingin bertanya juga sama Bapak kan, apakah kedepannya nanti lembaga Bapak ini akan mengundang mungkin, karena mungkin ibu-ibu peserta UMKM ini malu mungkin ya untuk datang ke kantor Bapak. Apakah mungkin Bapak bisa memberikan undangan mungkin pada peserta UMKM yang ikut serta pada pagi hari ini? Sebenarnya kalau berbicara tentang rumah BUMN itu sebenarnya rumah UMKM. Jadi kalau sebagai udah punya rumah sendiri ngapain harus diundang? Tanyanya itu, saya balik lagi. Kalau itu sudah rumahnya UMKM, ngapain UMKM harus diundang untuk datang ke rumahnya? Mungkin untuk pelatihan itu. Pelatihan itu kalau jarang datang ke datang ke rumahnya kan nggak tahu kapan pelatihannya. Oh gitu. Tuh ibu-ibu, jadi ibu-ibu jangan sungkan untuk datang ya. Jangan sungkan karena kita lihat sendiri kan gimana Bapak Anton di panggung pada pagi hari ini. Orangnya ramah, baik. Ya tentunya pasti ibu-ibu bebas bertanya kepada beliau di rumah FKB. Baik pemirsa ASW TV, saya kembali ini sebagai closing statement. Ada hal yang menggelitik, menarik dari beberapa hal. Tadi Pak Sudirman sudah mengatakan sebenarnya UMKM ini akan dapat bantuan dari Presiden 2,4 juta. Tapi saya mendengar keluhan banyak juga terjadi di lapangan ini. Ini sekaligus closing statement Pak Sudirman. Katanya UMKM kalau yang sudah punya urusan sama bank gitu ya, terus pinjaman, berapapun pinjamannya itu tidak mendapatkan. Tidak layak untuk dapat Tidak mendapatkan. Terus siapa yang layak? Saya yakin UMKM di sini punya urusan semua sama bank ya? Iya, pasti. Tidak ada ya? Oh tidak ada. Berarti mereka layak berapa? Pak, regulasi ini sebenarnya tujuannya apa Pak? Sekaligus closing statement Pak. Jadi gini, dalam kesempatan ini tentunya saya menyampaikan kepada seluruh pelaku UMKM ini terhadap kebijakan pusat dan rangka untuk membantu pelaku usaha. Untuk diketahui bahwa yang berhak, siapa yang berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Ini untuk diketahui ini. Setiap warga negara Indonesia itu dulu. Yang kedua, mempunyai nomor induk kependudukan KTP, karena di dalam KTP itu ada nomor induknya. Ketiga, memiliki usaha mikro. Tadi yang dijelaskan oleh Pak Anton, banyak kegiatan usaha yang dilakukan oleh ibu-ibu, baik itu jasa dan lain sebagainya untuk di bidang kerajinan, kuliner, kemudian kerajinan makanan dan lain sebagainya. Jadi berhak. Kemudian bukan ASN, seperti saya tidak boleh. ASN, TNI, Polri, serta pegawai badan usaha milik negara atau daerah. Yang kelima, tidak sedang. Nah ini penting nih, tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari bank. Berarti kalau ibu-ibu atau mbak-mbak yang sudah minjam itu sepertinya tidak bisa. Kemudian bagi mikro yang ini yang di luar KTP, misal orang dari katakanlah dari luar tapi dia melakukan usaha di sini boleh, tapi surat keterangan usaha dari desa ya, kades atau lurah. Jadi itu boleh. Kemudian kita juga bagaimana cara mengakses. Nah ini yang sudah kami lakukan. Untuk mendapatkan bantuan itu tentunya melalui lembaga pengusul. Lembaga pengusul yang ditunjuk pemerintah adalah Dinas Koperasi seluruh Indonesia, termasuk lembaga perbankan. Lembaga perbankan bukan semua, hanya BRI dan Bank Negara Indonesia, termasuk Pegadaian. Jadi itu ya Bu. Ini untuk bantuan tadi. Kemudian kan bertanya-tanya nih, kapan dapatnya itu?
itu nanti sedang divalidasi, sedang diverifikasi oleh kementerian. Itu tadi apakah yang kita usulkan itu layak enggak, apakah tidak sesuai dengan aturan persyaratan tadi. Sepanjang itu memenuhi, maka itu akan diberikan langsung kepada pelaku usaha mikro yang besarnya 2.400.000 tanpa potong pungut CPSR pun. Jadi itu memang ansih 2.400.000. Jadi itu Pak Topik. Ya. Ya Bang Topik, semakin seru ya sepertinya ya. Dan tapi karena waktu yang pasti, atau mungkin dari 3 narasumber ada yang ingin dilanjutkan? Saya kan di closing statement ini, kami dari Pusat Layanan Usaha Terpadu tentunya adalah pusat yang lembaga yang membantu para UMKM di seluruh kabupaten kota. Namun jangkauan kami terbatas. Kami bersinergisitas dengan Dinas Koperasi dan Disperindak Kabupaten Kota. Berkaitan dengan pinjaman atau bantuan Banpres Presiden tentang usaha produktif tadi, tentunya saat ini di kantor Plut kami berlomba-lomba UMKM mengurus perizinan IUK dan NIB tersebut. Harapan kami jangan pada saat ada bantuan, tapi usahanya itu dipikirkan ketika nanti berjalan. Utama misalnya nanti kalau saya lihat tadi Bang Ian, bagaimana kreativitasnya tadi, kerajinan-kerajinan itu didaftarkan hak merek dagangnya, didaftarkan hak ciptanya, supaya jangan sampai negara jiran kita mengutip. Kebanyakan sekarang ini kita dipantangi, begitu bidai kita bagus dibeli oleh Malaysia, Malaysia yang mempatenkannya. Tahu-tahu kita berjalan ke Malaysia, kita lihat itu udah made in Malaysia. Nah, harapan kita kerajinan, handicraft dan sebagainya itu segera dibuat hak merek dagangnya dan hak ciptanya. Dan ini Kementerian Koperasi dan UMKM bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM, Dirjen Hak Cipta, membantu para UMKM yang punya produk untuk segera dilegalitaskan baik merek dagang dan hak cipta. Kalau yang punya obat, misalnya tadi makanan obat, makan herbal, segera daftarkan BP POM-nya. Harapan kita, pemerintah memberikan ruang, sebebas-bebasnya memberikan ruang untuk mendorong UMKM untuk maju dan apa yang dikatakan naik kelas tadi, Pak. Nah, terus berkaitan dengan ekspor impor juga, yang tadi ada beberapa UMKM yang ekspor ke Kucing dan sebagainya. Kendala saat ini, kita juga melakukan lobby bersama dengan Dinas Kementerian Perindustrian Perdagangan, bagaimana bea cukai itu jangan sampai UKM kita saja yang cukai. UKM produk dari luar masuk tidak dicukai 0 tarif. Sementara ini adalah MEA. MEA ini adalah bagaimana UMKM kita jangan jadi penonton, terutama Sintang punya perbatasan dengan Senani. Bagaimana produk-produk UMKM Sintang ini bisa juga masuk ke jiran, misalnya ke Malaysia, ke Filipina dan sebagainya. Ya tadi kita penuhi syaratnya, misalnya tadi PRT, halal, terus sudah punya merek dagang dan sebagainya, terus kemasannya juga harus bagus dan sebagainya, sehingga nilai produknya cukup bisa dinilai dengan baik dan punya daya saing seperti itu. Nah, kendala kita kan selama ini adalah di rumah kemasan. Nah, Pak Gubernur Kalbar melalui Dinas Perindustrian Perdagangan sudah membuat rumah kemasan. Kalau dulu UMKM kita harus pesan kemasan ke Jawa dengan limit misalnya 1.000 dan sebagainya. Sekarang mungkin bisa 500. Kalau memang ibu-ibu bisa datang ke Pontianak, bisa lihat rumah kemasan, silakan tuh. Bagaimana desain yang diinginkan oleh ibu-ibu terhadap kemasannya, silakan pesan kepada rumah kemasan yang dibuat oleh Pak Gubernur. Itu kendala. Terus kendala UMKM bisa produksi tapi pemasaran kurang. Apalagi saat pandemi Covid saat ini. Zero penghasilan. Bahkan ada yang tutup dan kolap. Banyak warung kopi yang kolap. Saya juga menangani masalah ketenaga kerjaan. Lebih 3.000 ya. Khususnya di sektor perdagangan dan jasa yang kolap saat ini. Maka dari itu, pemerintah melalui penyelamatan ekonomi nasional membuat program, baik itu stimulan Banpres di bidang produksi maupun stimulan Banpres di bidang subsidi gaji kalau untuk pekerja. Dalam rangka untuk menggiatkan, menggairahkan para masyarakat Indonesia untuk bisa meningkatkan daya belinya. Tapi jangan lupa daya belinya itu kalau yang dibeli adalah produk-produk UMKM, jangan produk dari luar. Karena budaya mencintai produk ini masih lemah di Indonesia.
Orang lebih senang produk Cina, produk Korea, apalagi anak-anak muda. Begitu nonton film Korea, kalau ibu-ibu melihat film India, dia beli produk dari luar. Bagaimana mencintai produk Indonesia? Produk UMKM ini yang harus kita galakkan, terutama di kalangan pejabat, di kalangan masyarakat Indonesia. Mungkin itu closing statement saya dari Pusat Administratif. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suherman. Ini menarik ya, apa yang dikatakan Pak Suherman sebagai closing statement. Tadi bagaimana kita harus mencintai produk sendiri, menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Nah, pemirsa, sepertinya memang karena waktu, jadi kita cukupkan sampai di sini dialog spesial kita. Bang Taufik, ya. Bang Anton ingin memberikan tips untuk para UMKM. Ada lagi tips? Ya, tips untuk karena pada masa pandemi ini kan Bang Taufik tahu sendiri kan betapa sulitnya memasarkan produk-produk mereka dan juga mencari customer. Mungkin Pak Anton bisa memberikan tipsnya, Pak. Baik, sedikit tips untuk teman-teman UMKM. Jika Anda membuat produk makanan, sekarang ini kan masing-masing rata-rata punya Android nih. Cobalah merekam proses pembuatan itu sehingga menampilkan bahwa produk Anda itu layak untuk dikonsumsi. Itu satu. Kedua, yang perlu diperhatikan saat kondisi seperti ini adalah kita harus menentukan mana prioritas yang harus kita untuk kita belanjakan dana kita, karena saya yakin jumlah penjualan itu akan menurun, pembeli itu masih stagnan melihat dulu, kemudian karena keterbatasan dan lain sebagainya itu mempengaruhi. Kemudian yang ketiga, selalu perhatikan ini untuk bisnis baik COVID maupun normal, perhatikan hulu bahan baku. Kadang-kadang teman-teman ini selalu menggebu-gebu, tapi tidak memperhatikan bahan baku, ketersediaan bahan baku. Contoh, mohon maaf, ini saya ambil contohnya aja deh. Ini produknya kan warisan belimbing wulu nih. Walaupun banyak, ceritanya banyak, tapi pada saat ordernya tinggi, belimbing wulunya nggak ada gimana? Berarti harus mulai diinventarisir mana nih bahan bakunya dapat di mana. Dan ini sebenarnya peluang juga bagi teman-teman yang tadi bermain di sektor pertanian, tanam belimbing wulu karena ada perusahaan dan ini sudah pasti ada yang menampungnya. Nah, intinya adalah bagaimana berkolaborasi, berelaborasi dengan teman-teman UMKM yang ada, bersinergi. Jadi sinergi itu bukan hanya antar UMKM dengan pemerintah atau lembaga-lembaga pengusung, tapi bagaimana internal UMKM sendiri. Jadi terjalin antara industri hulu dan hilirnya dapat berjalan. Itu aja tambahan saya dari Dan saya. intinya datanglah ke RKB. Pak Anton terbuka lebar pintunya untuk ibu-ibu, seluruh pelaku usaha tentunya untuk datang ke kantor RKB di mana alamatnya Pak? Di di sebelah RRI tepatnya ya. Nanti disambut Pak Anton atau stafnya di sana. Ya, bagaimana nih Bang Taufik selanjutnya masih lanjut ya, atau gimana? Kita cukupkan sampai di sini. Nanti kalau ada perbincangan di luar ini, silakan nanti bertanya langsung kepada dua narasumber kami. Tapi yang jelas di perbincangan pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini dengan satu tema Indonesia Merdeka, UMKM berjaya dan koperasi, tentunya koperasi yang lebih baik daripada koperasi-koperasi yang mungkin menjadi satu koperasi yang kalau Pak Dirman tahu lah ya, dari beberapa banyak koperasi ini sekian persen yang terancam ditutup. Terima kasih. Dan pemirsa, saya Taufik Hidayat bersama rekan Bila. Dan saya Kabila tentunya bersama ASP TV Sintang tentunya mensupport kita pada pagi hari ini ya Bang Taufik. Ya. Dan kami coba hingga di sini, tapi tiga narasumber kami akan mendapatkan door prize dan door prize ya, bingkisan ini dari beberapa UKM di Kabupaten Sintang. Kami persilakan ini mungkin dari Pak Suherman dulu. Silakan Pak Suherman, ini berada di depan. Ini diserahkan oleh Ketua. Dan beliau ini juga sebagai ketua acara pada pagi hari ini dalam gelar bincang-bincang pagi bersama UMKM dan tiga narasumber kita pada pagi hari ini. Ini produk lokal, baik. Produk UMKM. Ya, produk UMKM. Khas Sintang ya. Terima kasih Pak Suherman dan Pak Haji Sudirman. Silakan Pak. Silakan Pak. Dan diterima oleh Bapak Haji Sudirman selaku Kepala Disperindak dan UMKM Kabupaten Sintang.
Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak atas kehadirannya pada pagi hari ini. Selanjutnya yaitu Bapak Anton Juniardi selaku perwakilan dari RKB Kalimantan Barat. Ya, Pak Anton ini dari RKB Sintang. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak Anton jauh-jauh dari Pontianak. Ya, lanjut Bang Taufik. Baik, itulah tadi menjadi satu momentum penting untuk kita setelah penyerahan door prize tadi, dan kami cukupkan hingga di sini dialog kita. Selamat pagi, sampai jumpa. Kita ngomong ke sini gitu. Langsung dan juga mendengarkan dan temanya nanti siang pada jam 2 itu mendongkrak ekonomi pada saat pandemi. Bintang tamunya Pak Suherman ya? Ya, mendongkrak penjualan pada masa pandemi. Nah, silakan datang ibu-ibu dan bapak-bapak jam 2 siang di kantor RKB di sebelah RRI Sintang. Kalau sepatu berapa? Rasanya udah ngeliat kaki anak bayi. 30 Kak. 30. Ini emang untuk anak bayi ya? Biasa bikin dari bayi sampai ini bayi harganya sudah mahal. Untuk apa nih?